Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Zaskia Ainayah Nipa dengan NIM 12320601006. Di sini saya akan mereview hasil analisis perbandingan model pengembangan media pembelajaran Flipbook untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan TIK. Baik, jurnal yang pertama yaitu penyusunan Flipbook digital, pengaruh pupuk EBI Mix terhadap tanaman krisan, sistem hidroponik sebagai media pembelajaran biologi kelas 12, materi pertumbuhan dan perkembangan tahun 2022. Apa yang diteliti yaitu pengaruh pupuk EBI Mix terhadap pertumbuhan tanaman krisan dan kualitas Flipbook sebagai media pembelajaran biologi kelas 12. Bagaimana cara meneliti? Data eksperimen biologi dianalisis menggunakan uji ABOPA dan BNT 5% dan kualitas Flipbook dianalisis menggunakan deskriptif presentase berdasarkan penilaian ahli. Kekurangannya, Flipbook tidak diuji langsung kepada siswa dalam proses pembelajaran dan tidak ada uji dissemination untuk melihat efektivitas Flipbook dalam penggunaan nyata di kelas. Bersamaannya, memanfaatkan Flipbook sebagai alat bantu pembelajaran interaktif dengan elemen multimedia, teks, gambar, video, dan animasi. Perbedaannya, mengombinasikan eksperimen biologi dengan Flipbook bukan sekedar media pembelajaran. Lalu, jurnal yang kedua, pengembangan media pembelajaran Flipbook untuk materi sistem koordinasi berorientasi budaya lokal pada pelajaran biologi SMA tahun 2022. Apa yang diteliti? Validitas dan kepraktisan Flipbook sebagai media pembelajaran. Bagaimana cara menelitinya? Menggunakan metode ADI, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kekurangannya, tidak ada pengujian efektivitas Flipbook terhadap peningkatan hasil belajar siswa dan implementasi Flipbook masih dalam skala terbatas hanya di satu sekolah. Lalu persamaannya, sama-sama meneliti pengembangan Flipbook digital sebagai media pembelajaran. Perbedaannya, mengintegrasikan budaya lokal ke dalam pembelajaran, sementara jurnal lain tidak membahas aspek budaya. Lalu jurnal yang ketiga, efektivitas penggunaan media pembelajaran Flipbook digital berbasis Discovery Learning pada materi sistem ekspresi manusia tahun 2024. Apa yang diteliti yaitu efektivitas Flipbook berbasis Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem ekspresi manusia. Bagaimana cara menelitinya? Yaitu menggunakan metode pre-experimental design dengan model one group, pre-test, dan post-test. Kekurangannya, tidak ada kelompok kontrol untuk membandingkan hasil belajar antara siswa yang menggunakan Flipbook dan yang tidak. Persamaannya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan teknologi digital. Perbedaannya, satu-satunya yang mengukur efektivitas Flipbook terhadap hasil belajar siswa dengan metode pretest dan posttest. Jurnal yang keempat, pengembangan Flipbook berbasis PBL atau Problem Based Learning sebagai media pembelajaran pada materi sistem reproduksi kelas 11 SMA tahun 2022. Apa yang diteliti? Validitas dan kepraktisan Flipbook sebagai media pembelajaran. Bagaimana cara menelitinya? Menggunakan metode ADI tanpa tahap evaluasi karena keterbatasan penelitian. Dan validitas Flipbook diuji menggunakan koefisien validitas Gregory. Kekurangannya, tidak ada uji efektivitas terhadap hasil belajar siswa dan tahap evaluasi tidak dilakukan karena keterbatasan waktu penelitian. Persamaannya, menggunakan pendekatan inovatif dalam pembelajaran. Perbedaannya menerapkan PBL atau Problem Based Learning. Lalu jurnal yang kelima yaitu Genetic Bacterial Teaching Materials Development Based on Flipbook in Microbiology Subject to Improve Learning Motivation tahun 2020. Apa yang diteliti yaitu pengaruh Flipbook terhadap motivasi belajar mahasiswa. Bagaimana cara menelitinya? Menggunakan metode model 4D yaitu define, design, develop, sama disseminate. Kekurangannya, tidak dilakukan tahap dissemination sehingga efektivitas Flipbook dalam kelas belum diuji lebih lanjut dan hanya diuji pada mahasiswa, belum dibandingkan dengan metode pembelajaran lain. Persamaannya, pengaruh Flipbook terhadap aspek kognitif siswa atau mahasiswa. Persamaannya fokus pada motivasi belajar siswa, bukan pada efektivitas
terhadap hasil belajar siswa. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.